Saudara, kita akan belajar hidup sebagai orang Kristen atau sebagai anak Tuhan. Itu jangan hidup secara agamawi. Ya, saya ulangi lagi. Kita hidup sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, itu jangan hidup secara agamawi. Ya. Apa sih kalau kita mendengar kata agamawi itu sebetulnya apa? Ya. Agamawi itu begini. Semua agama di dunia, hubungan umat dengan Tuhan itu hubungan yang sangat menakutkan. Isinya cuma harus begini, harus begitu. Kalau tidak akan ada hukuman. Nah, itu agamawi. Hubungan agamawi itu selalu ada tuntutan dari Tuhan. Harus doa pagi kamu, harus baca Alkitab kamu, harus hafal ini, harus doa puasa kamu. Jadi isinya aturan-aturan semuanya. Nah, itu agamawi. Nah, satu-satunya Tuhan di dunia ini, dengar ya, satu-satunya Tuhan di dunia ini yang menyatakan diri dia itu ayah, itu cuma Tuhan kita. Tidak ada Tuhan lain di dunia seperti itu. Nah, kalau dia itu seorang ayah, maka kita ini apanya? Anak-anaknya. Nah, hubungan itu yang dia inginkan, yaitu hubungan anak dengan orang tuanya. Maka itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, belajarlah dari anak-anak. Jadi kalau kita ingin hidup benar di hadapan Bapa di surga, belajar dari anak-anak. Nah, seharusnya semua kita yang sudah punya anak, harusnya itu hubungannya dengan Bapa di surga jauh lebih dekat daripada yang belum pernah punya anak. Kenapa? Karena apa saja yang saudara lihat sebagai orang tua terhadap anak-anak, itu yang Papa buat. Betapa saudara pernah jengkel dengan anak saudara kalau dia nakal. Apakah saudara ceket terus mati terus buat lagi? Karena mungkin begitu. Lihat ketika dia sudah selesai dimarahi, bagaimana sikapnya kepada kita. Nah, jadi hubungan ini yang harus kita miliki. Bukan hubungan dalam aturan-aturan, tidak sama sekali. Maka itu jadilah Kristen 24 jam sehari. Katakan amin. Ya, jadilah Kristen 24 jam sehari. Kristen tidak hanya ketika sedang diibadah, tidak. Kristen tidak hanya, kita hidup Kristen gak hanya ketika kita sedang berdoa puasa, sedang membaca Alkitab, tidak. Kalau saya pakai kata yang kurang baik, lagi berak pun kita tetap Kristen. Ngerti kata itu? Bahkan saudara lebih radikal lagi, kalau kita sedang berdosa pun kita tetap orang Kristen. Oh, nggak ada yang amin? Betul nggak? Jadi setiap saat, maka itu pengenalan kita kepada dia sebagai ayah itu harus kuat dari hari ke hari seperti itu. Kalau kita punya hubungan seperti itu, maka Kristen kita bukan Kristen yang agamawi. Tidak. Kalau saudara sering dengar gereja mengajarkan, misal gini, seringkali terjadi bukan? Waduh, anak sakit. Biasanya ini orang-orang Pantekostal, orang karismatik, pertanyaannya, pasti kamu nggak bayar per bulan. Usahanya bangkrut, misalnya mobilnya kecelakaan. Biasanya itu orang-orang Pantekostal, karismatik langsung, pasti kamu terlambat bayar per bulan. Saudara, itu pengajaran yang sangat salah. Kalau seorang Tuhan yang kita sembah hobinya menghukum, gak kasih duit dia marah, Tuhan itu mata duitan, betul? Betul enggak? Masa dia begitu? Enggak, itu salah. Kita memberi perpuluhan bukan karena kita yang dapat imbalan, karena kita taat pada hukum itu. Jadi motivasinya
bukan karena kita ingin dapat sesuatu lagi dari dia. Apa saja yang kita buat untuk Tuhan, jangan dikonsep supaya aku dapat sesuatu balik. Enggak. Bagi saling anak, bagi saudara punya anak, harusnya makin banyak anak saudara, makin pintar saudara jadi Kristen. Berarti kata itu, karena saudara bisa belajar. Nah, di asrama kan anaknya banyak, belajar dari mereka. Supaya kita tahu masing-masing anak itu punya hal-hal yang luar biasa. Saudara, kira-kira 70-80% pewahyuan firman yang saya terima, yang saya ajarkan pada banyak orang, itu justru waktu saya kumpul anak-anak. Saudara tahu kami nggak punya anak, tapi kenapa kami bisa mengajar begitu hal, begitu dalam soal anak-anak? Kepada siapa kami belajar? Kalau saya nggak tinggal di Nabire dengan anak-anak asrama itu, nggak mungkin saya akan jadi seperti ini. Maka itu belajar dengan anak-anak itu luar biasa. Jadi kesimpulannya, jangan pernah jengkel, jangan pernah marah-marah pada anak-anak. Rugi kita. Sebab mereka itu dosen-dosen kita yang luar biasa. Berani dengan dosen pasti nggak lulus. Amin kan, cepat itu. Betul. Senakal apa mereka, sejur segitu ya. Untung kamu bukan anakku. Woi, kata-kata salah itu. Untung kamu anaknya LPA maka. Coba enggak kembali sudah. Salah konsep itu, saudara. Kenapa? Senakal-nakalnya mereka, kita tetap bisa belajar sesuatu yang baik dari kenakalan itu. Maka itu saya menggunakan istilah ini dari orang Malaysia, saya belajar. Anak-anak itu hanya bisa dilihat, jangan didengerin. Kalau kita dengarkan mereka, kita stres. Lihat saja. Ya sudah, kalau dia nakal, berantakan, ya kita bersihin lagi. Apa susahnya? Loh, kok nggak ada yang ngamen sih? Oke, saya lanjut ya. Saudara dengarkan ini konsep yang penting sekali. Senakal-nakalnya anak, lalu buat kacau, buat berantakan, jangan pernah marah. Tunggu kalau waktunya baik, kita baru nasihati. Begitu berantakan, ya sudah, kita bereskan. Kenapa? Dengarkan ya. Ayo, walaupun kita sudah tua-tua begini, pernah buat berantakan pekerjaan Tuhan enggak? Dan cepat jawab. Loh, ayo jawab itu. Walaupun kita sudah tua-tua begini, pernah nggak buat berantakan pekerjaan Tuhan? Sering. Nah, terus sikap ayah kita gimana waktu dia tahu kita berantakin kerjaannya? Nah, jawab cepat. Nah, itu dia. Maka itu kalau kita lihat anak itu senakal apapun, senyumlah. Aku juga begitu kok. Lu serius itu, saudara. Betul? Cuma seringkali kita sombong. Kita nggak mau ngakui. Oh, kita sering buat kacau pekerjaan Tuhan juga. Lu jawab iya atau tidak, jangan pura-pura. Nah, itu cara kita belajar dari anak-anak. Indah sekali, saudara. Senakal-nakalnya mereka. Kalau kita pakai hukum Kristus belajar dari anak-anak, maka dia tetap dosen kita. Enggak amin lagi ya? Ya sudah. Jadi itu cara kita hidup dengan anak-anak. Selalu mengaplikasikan ke diri kita sendiri. Selalu begitu. Maka kita bisa sabar terhadap mereka. Setiap hari dalam hidup kita selalu hubungannya ayah dengan anak, anak dengan ayah, selalu begitu setiap hari dalam mengerjakan apa saja. Nah, kalau kita bisa hidup seperti itu, maka kekristenan kita akan jadi Kristen yang hebat sekali. Kenapa begitu? Karena memang hidup Kristen kita harus hidup dalam hidup sehari-hari. Agama tidak seperti itu. Mereka ingin dipandang oleh orang lain bahwa mereka hebat dalam banyak hal. Sikap,
ritual, perbuatan